Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai taktik Bernardo Tavares sudah terbaca? Masihkah PSM Makassar favorit juara Liga 1 2023-2024? Gagal ke kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024 menyisakan sejumlah cerita di balik permainan dan taktikal PSM Makassar saat menghadapi Bali United. Tak hanya itu, berbagai catatan impresif PSM Makassar musim lalu pun terpatahkan. Banyak pihak beranggapan taktikal yang diperagakan PSM Makassar di bawah asuhan Bernardo Tavares mulai terbaca. Melihat situasi ini, apakah PSM Makassar masih menjadi favorit juara untuk Liga 1 2023-2024? Skuad PSM Makassar harus mengakui keunggulan Bali United lewat drama adu penalti pada leg kedua playoff Liga Champions Asia di Stadion B.J. Habibie Parepare, Sabtu, 10 Juni 2023, malam. Bermain imbang 1-1 di menit normal hingga tambahan waktu, PSM Makassar kalah tos-tosan adu penalti dengan skor 4-5. Wiljan Pluim sebagai eksekutor kelima PSM Makassar gagal menjalankan perannya. Alhasil Bali United pun dipastikan menjadi wakil Indonesia di kualifikasi Liga Champions Asia. Sedangkan PSM Makassar melanjutkan perjuangannya di babak kualifikasi untuk menembus fase grup AFC Cup 2023-2024. Jika berkaca dari musim lalu, hasil yang diraih PSM Makassar atas Bali United merupakan kekalahan pertama mereka di Stadion B.J. Habibie Parepare. Sepanjang Liga 1 2022-2023, PSM Makassar hanya sekali bermain imbang dan selebihnya memenangkan laga di markas sendiri. Meski hitungannya imbang lawan Bali United di menit normal, namun kekalahan tetaplah kekalahan walau lewat adu penalti. Selain itu, Bali United juga mematahkan dominasi head-to-head kala berjumpa dengan PSM Makassar. Bali United terakhir kali menang lawan PSM Makassar pada Liga 1 2019 dan selebihnya pertandingan lebih banyak dimenangkan skuad Juku Eja serta berakhir imbang. Laga pembuka musim 2023-2024 bagi PSM Makassar ini pun menjadi gambaran awal kekuatan sang juara bertahan menatap kompetisi Liga 1 Indonesia mendatang. Secara statistik dan pola permainan, PSM Makassar tak banyak mengalami perubahan dari musim lalu. Pertama, secara skuad mayoritas pemain musim lalu tetap menjadi andalan PSM Makassar di starting line-up. Yang membedakan hanyalah pada posisi pemain pengganti, di mana Adilson Silva berperan sebagai striker pengganti yang dulunya merupakan milik Ramadan Sananta. Di lini belakang yang berbeda adalah hadirnya Kaik Linares sebagai andalan baru melengkapi trio benteng pertahanan bersama Yuran Fernandes dan Erwin Gutawa. Selebihnya tak ada yang berbeda. Di laga kontra Bali United baik leg pertama dan leg kedua, PSM Makassar masih bermain dengan mengandalkan direct pass. Bernardo Tavares juga mengabaikan penguasaan bola berlebihan. Inilah yang terlihat di leg kedua, di mana PSM Makassar hanya menguasai bola pada persentase 37%. Hal yang sama terus berulang tercatat pada statistik penguasaan bola PSM Makassar musim lalu. Catatan lainnya, meski kalah secara penguasaan bola PSM Makassar unggul untuk urusan menciptakan peluang. Di leg kedua playoff Liga Champions Asia, PSM Makassar melepaskan 16 tembakan. Di mana tercatat masing-masing 8 shoot on target dan 8 shoot off target. Shoot on target dengan rincian 4 kali dilakukan di dalam kotak penalti dan sisanya dari luar kotak penalti. Yang menjadi permasalah utama PSM Makassar pada laga kontra Bali United yakni banyaknya persentase melakukan long ball. Proporsi long ball PSM Makassar di angka 11%, sebaliknya Bali United hanya di angka 3%. Inilah yang membuat angka passing sukses PSM Makassar juga cukup rendah. Pada akhirnya kondisi ini yang menjadi salah satu celah dari gagalnya PSM Makassar membangun serangan dengan memanfaatkan serangan balik. Pengamat sepak bola Syamsuddin Umar menilai secara taktikal memang PSM Makassar tak mengalami perubahan. Kita masih melihat pola yang dimainkan sama, Tavares mengandalkan high pressing dan serangan balik, katanya, Senin, 12 Juni 2023. Lebih lanjut ia menilai taktikal Tavares ini masih sangat relevan di skuad PSM Makassar lantaran pemain yang musim lalu sukses menjalankan skema tersebut masih dipertahankan.
Olehnya mantan pelatih yang membawa PSM Makassar juara Liga Indonesia 1999-2000 itu menganggap tak ada masalah pada taktik Bernardo Tavares. Saya rasa untuk Liga 1 nanti PSM Makassar masih menjadi favorit juara, memang ada beberapa catatan taktikal yang tidak berjalan. Tetapi itu bisa dioptimalkan lagi lewat latihan intens, tuturnya. Kekecewaan Bernardo Tavares. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares dibikin geram oleh wasit Yudi Nur Cahya. Yudi Nur Cahya memimpin laga leg kedua Bali United kontra PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare, Sabtu, 10 Juni 2023. Bali United lolos ke babak kualifikasi Asia Champions League, ACL, usai kalahkan PSM Makassar lewat adu penalti dengan skor 4-5. Di luar dari hasil pertandingan, Bernardo Tavares menyoroti keputusan wasit di atas lapangan. Saking geramnya dengan keputusan wasit, Bernardo Tavares membawa bukti gambar. Gambar tersebut memperlihatkan momen di mana pemain PSM Makassar dilanggar di kotak penalti. Gambar itu dipertontonkan saat pria 43 tahun itu memasuki ruangan konferensi pers. Juru taktik Laskar Pinisi merasa anak asuhnya dilanggar. Namun wasit tidak mengeluarkan keputusan dan melanjutkan pertandingan. Tavares menghitung ada 3 momen di mana Pluim CS dilanggar di dalam kotak penalti. Paling tidak ada 4 momen yang bisa kita pertanyakan bahwa ini penalti, katanya. Di pertandingan kali ini ada 3 momen dan ini sangat sulit untuk dipercaya, tegasnya. Selain itu, dia juga menyayangkan kelakuan tim lawan yang membuat permainan tidak berjalan. Pasalnya, beberapa kali skuad asuhan Stefano Cubura tergeletak tak di atas lapangan. Sehingga berkali-kali wasit menghentikan permainan dan menunggu pemain itu mendapat perawatan dari tim medis. Permainan tidak bisa kita lakukan pada saat pemain mereka menghentikan permainan dengan apa yang mereka lakukan di pertandingan, jelas Bernardo Tavares. Baca juga, Bernardo Tavares bela Pluim usai gagal eksekusi tendangan penalti, kita kalah sama-sama. Selain menunjukkan gambar, Bernardo Tavares menjelaskan bahwa Pluim beberapa kali dilanggar. Namun wasit tetap melanjutkan permainan. Hal itu berbanding terbalik dengan Bali United. Kekalahan lawan M. Rahmat CS, membuat Bernardo Tavares kecewa tak bisa berlaga di Asia Champions League. Tavares percaya, anak asuhnya main lebih bagus dari tim lawan. Tentu saja kita kecewa, kita tidak bisa pergi ke AFC Champions dikarenakan banyak kesalahan wasit di pertandingan, sebutnya. Saya bangga terhadap tim saya dan saya tahu di 2 pertandingan kami lebih baik dari Bali United, pungkasnya. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.